Pertama, harus menyajikan produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kedua, kepada si penjual yaitu sales force harus dipersiapkan dengan baik. Mereka memiliki pengetahuan dalam produk dan keterampilan dalam menjual. Ya. Ketiga, jadi customer journey dan customer experience itu harus ditingkatkan terus. Ya. Yang keempat, tentu ini sangat penting, kita memasuki era digitalisasi. Jadi perusahaan itu mau tidak mau memang harus menghadirkan digital platform agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada tidak hanya sekedar pemegang polisnya saja, tapi kepada si agen juga, kepada customer kita, yaitu interdepartments yang mengerjakan back office juga, ya, kepada business partner juga harus kita tangani sebaik mungkin. Si agen penjual itu harus bisa memposisikan diri bukan menjual produk, tapi apa kebutuhan calon nasabah ini. Ya, jadi mereka harus bisa menganalisa, ya, karena kebutuhan itu berbagai macam. Ada juga calon nasabah yang masih usia muda, ya, baru lulus sekolah mendapatkan pekerjaan, kemudian ada yang mulai berumah tangga, kemudian punya anak, terus membesarkan anak, memasuki rencana untuk usia pensiun 10 tahun lagi. Jadi di setiap tahapan itu kebutuhannya memang berbeda. Itu yang dimana agen itu harus mempunyai kemampuan untuk menganalisa dalam setiap tahap kehidupannya itu. Ya. Kedua, ya harus bisa memberikan pelayanan klaim yang baik. Ya. Jangan sampai waktu terjadi klaim berbagai macam masalah timbul. Seringkali klaim itu ditolak karena pada saat pengajuan pertanggungan data kesehatan tidak dilengkapi. Pada saat klaim diajukan baru dinyatakan data kesehatannya tidak lengkap. Kemudian klaim ditolak, ya. Berikutnya ya perusahaan harus menjaga tingkat kesehatannya keuangan. Itu penting sekali ya untuk membangun kepercayaan. Ya, mana ada nasabah ingin berbisnis dengan sebuah perusahaan yang tingkat kesehatan keuangannya bermasalah. Apalagi di program asuransi jiwa ini, jadi nasabah itu menitipkan kepercayaan jangka panjang. Dana mereka diolah, ya, mereka membayar premi terus, bahkan bisa 10 tahun, 20 tahun lamanya. Ya. Jadi kepercayaan itu ya memang sangat penting sekali untuk dijaga. Ya. Yang penting digital platform itu harus dihadirkan dan disajikan kepada para agen ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada e-recruitment, juga ada financial planning tools, dan ada beberapa lagi itu. Jadi kita hadirkan saja platform itu. Agen-agen masa kini itu kebanyakan kaum milenial, beda dengan masa lampau ya. Yang namanya agen itu usianya
Mungkin waktu itu paling muda 30-an. Saat sekarang ini, agen-agen itu mayoritas banyak usianya di kisaran 20-30 tahun. Dan kaum milenial ini tidak sulit untuk beradaptasi terhadap teknologi. Bahkan golongan milenial ini di mana mereka bernaung di sebuah organisasi, mereka selalu memperhatikan apakah organisasi ini mampu untuk menghadirkan teknologi yang bisa bantu untuk meningkatkan produktivitas kerjanya mereka. Milenial ini maunya cepat, ya, gampang, nggak ribet, nggak banyak salah gitu. Jadi kalau sebuah organisasi tidak bisa menghadirkan digital platform yang baik, ini bisa menyebabkan agen-agen milenial ini nanti bisa meninggalkan perusahaan tersebut. Jadi kita mau tidak mau ya harus melakukan sesuatu bagaimana supaya agen-agen ini betah di perusahaan tersebut. Ya. Top Agent Award 2023 ini saya melihat dari tahun ke tahun penyelenggaraannya semakin baik ya, semakin mulus. Panggung seperti ini perlu sekali ya, karena memberikan suatu pengakuan kepada agen-agen yang berprestasi ya. Jadi mereka bisa termotivasi ya, mereka juga merasa bangga dengan pencapaiannya mereka gitu. Ini disebarluaskan, ditonton oleh masyarakat luas ya, sesuatu yang baik. Pesan saya supaya kepada agen-agen yang berprestasi ini ya bisa terus melanjutkan perjuangannya mereka, bisa memberikan contoh yang baik kepada rekan-rekannya yang ada di industri ini ya. Kita melihat bahwa penetrasi asuransi jiwa di Indonesia ini masih sangat rendah. Bahkan kalau lihat statistik mundur ke belakang 20-25 tahun, penetrasinya itu boleh dikatakan masih lambat. Baru belakangan ini saja tembus 10% ya. Dilihat dari penduduk Indonesia sebesar 280 juta jiwa, kita ambil angka separuhnya saja, berarti masih banyak ruangan yang bisa ditingkatkan ya. Kuncinya ya profesionalisme ini yang harus ditanamkan. Di bisnis ini kita harus punya hati bagaimana sih untuk bisa membantu keluarga orang lain ya. Jadi seorang penjual kalau waktu menjumpai si calon nasabah ini harus bisa menempatkan diri di posisinya mereka. Apa yang mereka inginkan? Bagaimana saya bisa membantu? Di bisnis ini kita bukan jual putus, ya. Hubungannya jangka panjang. Hari ini jual ke kakeknya, lain hari jual ke bapaknya, anaknya, cucunya, cicitnya. Bisnis ini tak pernah habis. Kalau bisnis ini sampai habis, artinya kita yang memutuskan tali itu. Kita tidak dipercaya sama mereka. Ya, tapi kalau kita sudah dipercaya sama keluarganya mereka, bisnis ini berantai, turun-temurun, tidak akan habis. Potensi di bisnis ini besar. Cuma ya itu yang saya katakan,
kita melayani masyarakat kita dari hatinya kita. Ya, dari sana nanti bisnis ini akan tumbuh terus. Industri kita akan semakin dipercaya oleh masyarakat kita. Ya, dari lumbung hati kita. Kita harus belajar bisa mencintai keluarga orang lain. Bagaimana kita bisa memberikan pertolongan yang terbaik. Apabila suatu hari mereka kena musibah gitu ya, kualitas hidupnya mereka bagaimana? Dengan ada kehadirannya kita membuat keluarga mereka bisa terjaga lebih baik, ya.